Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama aku Terno Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di sini. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang pemuda yang berprestasi tentunya, dan wajib nih untuk kalian semua, untuk para pemirsa Opini, tiru karena siaran kali ini juga akan banyak informasi-informasi yang mungkin juga belum cukup familiar nih di telinga kita. Nah, hari ini mau bahas apa? Dengan tema kita hari ini mengenal program SciLab bersama dengan Bang. Siapakah itu? Kita langsung lihat aja. Halo Bang. Halo semuanya. Halo semuanya. Semangat gak hari ini? Sangat semangat. Sangat semangat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang program SciLab ya Bang ya. Tapi sebelum itu mau bahas tentang abangnya dulu. Oke. Mau lebih kenal tentang abangnya dulu. Boleh. Nah, ini kegiatan sehari-hariannya ngapain aja? Dari mana? Asal-usulnya, nomor kakaknya. Oh enggak dong, kepanjangan ya. Iya. Kepanjangan ya. Boleh dong diperkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan semuanya. Perkenalkan, nama saya Fikril Fifahmi. Saya sekarang mahasiswa aktif di Universitas Bengkulu dan sekarang saya diundang untuk mengisi acara untuk memperkenalkan program PPAN, yang mana saya tahun 2023 dan tahun 2024 berangkat ke Singapura. PPAN itu apa? Jadi PPAN adalah program pertukaran antar negara. Program ini difasilitasi oleh Kemenpora. Fully funded, jadi teman-teman jika berminat untuk mendaftarkan diri menjadi delegasi Indonesia, representatif Indonesia di kancah internasional, maka teman-teman wajib banget coba PPAN. Gitu. Wajib ya hukumnya ya? Wajib banget hukumnya. Nggak sunnah ya? Nggak sunnah. Berarti sekarang abang masih aktif menjadi seorang mahasiswa ya? Benar banget. Ini menjadi seorang mahasiswa, terus berangkat ini gimana ceritanya? Mengenal program ini juga dari mana? Oke, jadi aku memang dari awal masuk kampus itu tertarik banget untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman internasional. Dan pastinya kalau berangkat ke luar negeri itu kan mahal ya. Yeah. Kita harus didanain nih, kita nggak bisa berangkat dengan uang pribadi. Maka dari itu aku cari-cari nih informasi apa, program apa yang bisa memberangkatkan aku ke luar negeri gratis, dan ternyata ada nih dari Kemenpora dan nama programnya PPAN kayak aku sebutin tadi. Aku tahu program itu waktu itu aku kan ikut English Club di kampus. Nah, jadi ada bintang tamu Kak Pusan yang sering jadi bintang tamu Dokter Pusan. Okay. Waktu itu organisasi Barbel namanya, bareng Kak Adi yang dibuat sama Kak Adi. Jadi aku pertama kali tahu PPAN dari sana. Setelahnya aku coba dan alhamdulillah sekali coba langsung dapat. Alhamdulillah, langsung rezeki ya. Langsung rezeki. Tapi ternyata. berarti dari awal kuliah menjadi mahasiswa itu udah tahu gitu ya mau ngapain, selain memang mau menyelesaikan pendidikan, mau dapat gelar seratanya. Sampai itu berarti udah tahu juga mau ngapain aja di kuliah. Iya, karena atau memang udah plannya disusun dari SMA sebelum kuliah gitu? Kayaknya dari SMA udah punya ketertarikan untuk keluar negeri, untuk melihat dunia luar. Tapi karena SMA kan belum banyak peluang-peluang. Ketika mahasiswa ternyata ada peluang-peluang. Tapi sayangnya waktu aku kuliah itu COVID, Kak. Jadi dari kampus itu nggak ada program pertukaran, dikit banget. Kayak ISMA gitu-gitu, tapi aku nggak dapet sayangnya. Tapi udah dicoba? Udah dicoba, jadi coba dulu ternyata nggak dapet, nggak apa-apa kan. Ternyata rezekinya ada dari Kemenpora, dari Kemendikbud nggak dapet yang ISMA, ternyata dari Kemenpora dapatnya. Dari Kemenpora dapat. Tapi kan sebelum ikut nih PPAN ya, sebelum itu kan juga udah ikut ya kegiatan-kegiatan lain. Iya. Ada juga pijen-pijen juga ikut. Pernah ikut juga. Sampai tertarik, goalsnya ini memang maunya ke PPAN ini capaiannya. Itu sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan. Iya, kepemudaan, pengembangan leadership dan segala macamnya itu. Tapi kalau kita lihat jadi mahasiswa, apalagi jurusan agribisnis ya, kita tahu hektiknya seperti apa jurusan itu. Dan juga kalau ikut ajak kepemudaan, artinya ada juga persiapannya banyak juga. Benar. Itu gimana waktu kuliah itu mengatur waktunya seperti apa? Jadi aku bersyukur banget, aku tuh udah pernah ikut program pertukaran sebelumnya, Kak. Jadi nama programnya itu PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka dari Kemendikbud. Waktu itu aku ke Makassar. Jadi dengan pengalaman aku pernah
melakukan pertukaran sebelumnya itu jadi jadi pembelajaran yang bagus banget buat aku untuk program yang Scilab. Jadi aku udah bisa memanage itu dengan lebih baik gitu. Jadi nggak terlalu hektik. Jadi kayak nagih gitu ya. Iya. Kalau udah ikutan ini mau ikutan lagi, Bener ikutan banget. lagi gitu ya. Nah, ini akhirnya tahu nih program Scilab itu tadi. Itu program Scilab ini sebenarnya apa sih, Bang? Jadi Scilab itu kepanjangannya Singapore Indonesia Youth Leader Exchange Program. Jadi program ini kerjasama antara Kemenpora dengan NYC atau National Youth Council-nya Singapura. Diselenggarakan selama 2 tahun. Jadi 2023 aku yang berangkat ke Singapura dan di tahun 2024 yang pemuda Singapurnya ke Indonesia. Oh gitu, Iya, oke. pada saat itu yang menjadi tuan rumah Kota Baru. Kota Baru Kalimantan Selatan. Jadi Kota Baru itu kayak pulau lagi gitu. Kalimantan dia pulau di lagi. pulaunya gitu ya. Iya. Itu mereka untuk menjadi tuan rumah itu semacam bergilir gitu ya. Benar-benar. Bengkulu pernah jadi tuan rumah untuk program AYEP kalau nggak salah di tahun 2017 di 2017. Curup waktu itu. Jadi di pemuda-pemuda Australia itu ke Curup. Ke Curup. Iya. Oh, oke. Itu kegiatannya ngapain aja, Bang? Kegiatannya banyak, tiap program itu beda-beda dan Scilab itu kebanyakan aku waktu itu topiknya adalah volunteerism, jadi kesukarelawanan. Jadi kita belajar tentang kesukarelawanan, bagaimana Singapura itu udah membuat volunteering itu menjadi sebuah kewajiban, sebuah style gitu, gaya hidup. Jadi anak-anak di Singapura itu kalau kita kan di sini masih jarang ya untuk ikut komunitas yang berdampak bagi masyarakat. Jarang ya kayak ada tapi nggak banyak. Betul. Nah kalau di Singapura itu tuh udah kayak gaya hidup, sama kayak waktu aku lihat teman-teman aku setelah balik dari program Indonesia tuh mereka berangkat lagi ke Nepal untuk membangun sekolah di sana, meskipun sekolahnya masih swadaya tapi jelas lebih baik gitu setelah mereka datang. Terus mereka ke Malaysia juga, ke Filipina. Jadi ya itu udah jadi gaya hidup gitu loh. Mungkin Indonesia mengarah ke sana ya, karena itu juga butuh modal yang banyak. Betul sekali, persiapannya Iya. juga. SDM, SDA semuanya membutuhkan ini ya. Oh gitu. Jadi tapi sebelum bahas kegiatan di Singapurnya itu seperti apa lebih jelasnya, aku tahu dulu waktu sebelum berangkat nih. Sebelum berangkat itu kan ada persiapannya, ada Iya, tes-tesnya. Itu gimana waktu itu, Bang? Jadi waktu itu Bengkulu dapat 2 kuota untuk perempuan ke Australia dan kuota untuk laki-laki ke Singapura. Nah, jadi kita berkompetisi nih siapa yang akan menjadi perwakilan Bengkulu. Ini kan dipilih satu-satu, sepasang ya? Sepasang, satu-satu. Dan alhamdulillah pada saat itu aku yang terpilih. Seleksinya 3 hari. Pada saat itu kita dites kecakapan berbahasa Inggris, wawasan kita tentang Bengkulu, wawasan kita tentang budaya Indonesia, terus juga aktivitas sosial apa yang pernah kita lakukan, achievement apa, terus juga wawasan kebangsaan. Sangat banyak item-item pemilihan pada saat itu, dan ya alhamdulillah aku sama Puspa pada saat itu yang dapat. Dan setelahnya kita ngurus paspor dan segala macamnya. Dan di tingkat nasional juga ada namanya PDT, Pre-Departure Training. Kita dikasih pembekalan juga sama Kemenpora pada saat itu. Hingga malam puncaknya, malam inaugurasi, kita semua delegasi seluruh Indonesia melakukan pementasan dan juga dilantik secara resmi menjadi delegasi Indonesia. Kayak kita mencium bendera merah putih di sana, kita nyanyi Indonesia Raya dan ya kayak prosesi resmi banget gitu. Iya betul. Dan dilepas secara resmi ke Singapura pada saat itu. Nah kalau pembekalannya itu kira-kira pembekalannya seperti apa aja nih Bang yang diberikan ya kepada pemuda-pemuda yang udah terpilih untuk berangkat untuk menjalankan program ini? Itu pembekalannya yang seperti apa? Pembekalannya dari wawasan kita, karena kita nih wajah Indonesia nih, jadi pemuda-pemuda Indonesia menjadi representasi wajah Indonesia untuk bagi pemuda Singapura, bagi yang partisipan di sana. Jadi kita dilatih untuk tahu lebih
jauh tentang hubungan bilateral Indonesia-Singapura itu bagaimana. Terus kita belajar tentang kepemimpinan, problem solving. Terus kita juga kayak grooming juga ada. Terus budaya pastinya, karena kita kan orang Indonesia, bangsa yang berbudaya, kita harus menunjukkan gimana sih keindahan Indonesia dari budayanya itu bagaimana. Jadi kita belajar tentang budaya juga. Jangan sampai ketika nanti persiapan. Kalau ditanya malah nggak tahu gitu ya Iya. tentang Indonesia seperti apa, budayanya di sana seperti apa. Itu ya suka datang telat kan nggak mungkin jawabnya kayak gitu. Nggak dong, bercanda. Jamnya karet banget mungkin ya kayak. Tapi aku lihat juga persiapannya kalian juga kayak nari, ada nyanyi juga. Benar, Itu benar. tarian apa waktu itu bang? Yang kalian Kalau bawain? Puspa itu Ratoh Jaro itu. Ratoh Oh, Jaro. Kalau aku nggak terlalu banyak nari Oh sebetulnya. nggak banyak narinya. Nggak banyak nari, tapi tetap harus belajar menari waktu itu. Harus ya. Harus. Itu store video berapa video itu dalam 1 minggu atau per Waktu itu berapa? aku final aja 1 kali. Oh, final Kalau 1 Puspa kali. kan wajib 1 minggu. Aku lihatnya kayak nggak putus gitu. Waktu itu Puspa juga pernah cerita di sini. Iya. Gitu. Kayak aduh persiapannya luar biasa juga, tapi sesuai ya sama apa yang didapatkan. Benar banget. Nah, tadi kan udah tersentil juga, sebenarnya juga, udah cukup jelas juga sih programnya kemana, nama programnya apa, otomatis bahasa Inggrisnya Iya. harus nih, kudu mesti wajib banget gitu. Tapi gimana Wajib. sih? Wajib ya hukumnya. Nah ini kan abang jurusannya agribisnis, itu ke bahasa Inggrisnya, walaupun udah tertarik, tapi gimana untuk memperdalamnya, mungkin melatihnya seperti apa? Oke, jadi kayak aku sebutin tadi, sebelum aku masuk kuliah, aku tuh udah Ikutan punya English Club ya? ketertarikan ya untuk punya pengalaman secara internasional. Aha. Jadi selama zaman COVID, aku tuh belajar sendiri Kak. Jadi dari basic banget. Nah, Dari itu belajar basic sendiri banget. dari basic banget, itu tuh mulainya kayak gimana sih? Dari baca webtoon. Boleh kita sebut Gitu. platformnya ya? Oke. Jadi Itu baca yang webtoon. bahasa Inggris? Jadi aku memperbanyak vocabulary aku dulu, karena kita nggak bisa dong ngomong kalau kita nggak punya banyak perbendaharaan kata. Iya, betul. Terus juga banyak mendengar, kayak dengar podcast di Lagu, Spotify Oh, gitu. oke. Terus juga nonton YouTube dan segala macamnya, ngobrol-ngobrol sama orang luar dengan platform-platform kayak aku dulu pakai V4Talk, terus aplikasi kayak belajar bahasa gitu. Oh gitu. Dan- Jadi bisa mulai dari sana. Iya, aku otodidak semuanya, Otodidak semuanya. nggak pakai bimbel. Oh, wow, keren. Alhamdulillah. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita jeda dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.